Mekanik multi talenta. Bengkel iso, nukang iso, maido iso. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bajitek. Konten hari ini kita akan ngonten edisi Yamaha V80 lagi, karena ada beberapa teman dari mungkin daerah Jawa Timuran juga, bagi pecinta V80. Mereka tanya, Mas, itu masih mesin aslinya? Masih. Sementara ini masih mesin aslinya, belum ada upgradean yang sekiranya signifikan, enggak. Masih mengandalkan blok asli, head aslinya, masih mengandalkan head aslinya, dan masih mengandalkan kerk as aslinya, pengapian aslinya. Yang enggak asli kalau di motor ini cuman karburatornya. Sekarang karburatornya pakai Yamaha Fish-Air, karena kemarin habis touring dari Pacitan kemarin ada beberapa revisi, dan kemarin pun sepertinya kalau untuk mesin asli pakai karburator Yamaha PE28 itu terlalu besar, makanya ini dikecilkan lagi pakai karburator Yamaha Fish-Air, dan intake-nya pun pakai intake Yamaha Fish-Air, cuman dipotong. Pertanyaannya untuk teman-teman semua yang mau tahu isinya seperti apa, nah ini ceritanya gini. Ini untuk Yamaha V80 saya ini, Yamaha Super Deluxe lah intinya. Ini memang asli Yamaha warna biru, dan ini memang asli starter. Jadi bukan dimodif jadi starter, enggak, tapi memang aslinya starter. Ini habis pulang dari Pacitan kemarin, saya nyobain riset ini, waktu senggang nyariin data Yamaha V80 ini baiknya dibikin gimana, terus persamaan spare partnya apa, terus kiranya jadi intinya seperti koreksi di tenaga apa aja, terus yang perlu dibenahin itu apa aja. Ini dari sektor mesin untuk Yamaha V80 ini struknya 55,5, terus diameter pistonnya 47 mili, jadi kecil, pistonnya Remason. Nah, untuk ini Yamaha V80 ini ada beberapa upgradean di sektor blockhead, sementara baru sektor blockhead sama karburator, dikarenakan untuk sektor dalemannya masih nunggu crankcase yang satunya. Jadi rencana mau saya kasih crankcase Fish-Air, cuman itu untuk proyek kedepannya aja. Yang ini yang penting kalau proyek ringan-ringan ini udah jalan, ya sementara pakai ini dulu lah, daripada semuanya dirusak gitu. Seperti apa kelanjutannya, simak aja. Untuk upgradean di motor ini, saya kemarin menerapkan sistem bore up piston pakai Suzuki RC 100 offset standar. Karena apa pakai piston piston RC 100? Karena pen sekernya ukuran 12 mili sama kayak V80, tetapi ada perbedaannya. Jadi tinggi piston V80 itu lebih tinggi daripada piston RC, makanya ada beberapa perubahan. Pemotongan blok, ini blok yang masih standar, belum tak porting. Ini ada perubahannya. Jadi nanti tentang perubahan ini saya jelaskan satu-satu, kenapa kok yang dipotong yang atas, kenapa yang itu yang bawah.
atas bawah kalau ini sebenarnya pemotongannya. Ini yang blok kemarin tak tak pasang di situ, dan ini saya revisi lagi. Jadi gini, dari segi apa ya, spesifikasi mesin untuk Yamaha V80 sendiri ini, setelah dikasih piston RC100 itu spesifikasinya hampir mirip seperti konstruksi mesinnya RC100. Dari struknya lebih pendek setengah mili V80, karena untuk Suzuki RC100 sendiri struknya 46. Nah, sedangkan aplikasi pistonnya juga sudah pakai RC100. Ini ada blok RC100. Blok RC100 saya cari datanya. Jadi untuk blok ini saya ukur semua kondisi standar dari blok ini, dari tinggi transfer dan lain-lain, dikarenakan untuk tipikal bloknya Suzuki RC100 juga itu hampir mirip kayak Yamaha V80, ya kan, hampir mirip. Dari transfernya juga cuma satu, yang itu sempit tapi panjang, yang ini lebar tapi kecil. Terus buspotnya juga, yang ini satu tapi lebar, yang itu dua, tetapi intinya lebarnya segini dijadikan dua di situ. Nah, dari spesifikasi persamaan stroke sama diameter piston yang sudah pakai RC100, makanya ini aplikasi portingnya juga mapnya tak samain sama portingan Suzuki RC series, Suzuki RC100, terus Suzuki Crystal mirip-mirip lah. Cuman kalau untuk Suzuki Crystal apa sama Tornado GS agak berbeda jauh. Nah, untuk portingannya ini untuk pemotongan bloknya ini dipaskan dulu, karena tingginya piston piston RC100 sama piston V80 ini tingginya selisih 1,5 mili. Nah, karena tinggi aslinya transfernya itu 40, transfer 40,5 lah, ya 40 lah katakanlah. Soalnya tiap cetakan beda-beda. Ini sama ini kemarin standarnya transfernya beda-beda. Jadi transfernya itu katakanlah ambil singkat 40 tinggi transfer. Nah, terus untuk RC sendiri itu 38,5 setelah ditinggikan ya. Setelah ditinggikan 38,5. Buspotnya juga sama. Nah, maka dari pemotongan blok ini, misalkan kalau pemotongan blok yang bagian atas kan otomatis semua lubang-lubangnya ikut naik. Misalkan tinggi exhaust 35 ya. 35, terus ada pemotongan blok di atas ini sekitar 2 mili misalnya. Berarti kan otomatis semua lubang di area blok ini itu hitungannya terangkat naik. Misalkan exhaust tadi dari 35 jadi 33, seperti itu. Sama prinsipnya seperti yang ditransfer. Makanya dari tinggi piston yang selisih 1,5 mili itu kalau 40 tinggi transfer sini, 40 tinggi transfer standar Yamaha V80 itu dikurangi 1,5 masih di angka aman. Dalam artian masih di angka mirip karakter blok Yamaha Suzuki RC100 di 38,5. Makanya saya berani potong atas. Bukan tahan bawah potong atas kayak liaran Medan, bukan. Maksudnya potong atas bloknya berani 1,5 mili. Jadi kalau untuk V80 sendiri seperti ini, dua ini, kalau mau penyesuaian pistonnya pakai Suzuki RC series, RC100 lah intinya, itu pertama yang dilakukan pemotongan blok bagian atas. Ini secara tidak langsung menaikkan lubang transfer dan lubang buspot. Perlu dicatat, misalkan ini dipotong 1,5, berarti tinggi transfer sama tinggi buspot seharusnya 38,5. Tetapi berhubung ada penggantian piston yang ya lumayan banyak lah. Untuk contoh, ini piston liner yang masih tebal. Ini padahal udah oversize 175. Sedangkan ini yang sudah tipis, ini menggunakan RC oversize standar RC100. Ini kalau dihitung bore up-nya
ini dari 47 ke 52,5 berarti oversize-nya 550 naiknya, ya kan, serem ora. Tapi linernya tipis. Untuk tebal linernya sendiri ini masih sekitar 3 mili gitu. Ini kemarin sudah tak porting, sudah dicoba, dan ini direvisi lagi. Kemarin morting dicoba muter-muter Jogja, kan tempatnya Pak Potter yang tadi di awal dia lagi bingkil omah, baru jadi tukang. Nah, kemarin terus dicek apakah oversize segitu dengan ketebalan liner segini untuk liner bahan kejen, bahan besi ini masih aman. Ternyata masih aman. Yang jelas bahan bakar mengikuti. Untuk bahan bakar sendiri kemarin dari Kulon Progo sampai ke Maguwarjo itu habis 1 tangki lah, ya sekitar 30.000 pertalite lah, 4 liter katakanlah gitu. Nah ini masih aman. Tetapi di jalan sambil ngerasain ada beberapa kekurangan. Oh ternyata ini kurang, rasanya basah, kurang ini, tenaganya gegasian, kemeruputan, terus atasnya kurang gini. Nah ini maka kita revisi lagi. Terus untuk bloknya sendiri, sambungan yang tadi ini kita geser dulu. Blok standar super abot. Untuk yang tadi, kalau ini ada pemotongan bagian atas ini, otomatis untuk area transfer, lubang transfer sama buspot itu nggak perlu dinaikkan. Tetapi kalau dinaikkan nggak masalah juga. Soalnya kenapa? Dari oversize 0, misalkan diameter seker 47 ke 52,5, otomatis lubang transfer sama lubang bilasnya dia ikut ke bawah. Nah, jadi kalau udah didata ini lubang buspot sama lubang transfernya ini dinaikkan jadi 48,5 lagi gitu. Ya memang harus morting, dan bur portingnya mepet. Ya kan, saya pernah lihat ada yang morting sama V80 lubang transfernya nggak diporting karena tuner bengkoknya nggak bisa masuk. Tapi kalau ini bisa masuk. Nah, ini bloknya udah diolah, sudah ditinggikan lagi, sudah diarahkan juga, ya kan. Untuk arahnya juga beda, kita samakan sama yang blok ini. Nah, untuk lubang transfernya arahnya juga sudah beda, ya kan. Untuk lubang transfernya arahnya juga beda. Yang ini arahnya masih ke tengah, yang ini arahnya sudah ke belakang. Itu sudah ditata ulang. Nah, terus untuk lubang-lubang spot dan lainnya itu juga ditata ulang. Terus untuk exhaustnya pengolahannya juga sama seperti Yamaha V80 RC100 ini. Dari lebar exhaust, tinggi exhaust. Ini untuk tinggi transfer sama tinggi bilas sudah sekitar 38,5 ya. Kalau ini lebih, soalnya kenapa? Karena kalau saya senang motor yang agak panjang-panjang, jadi memang tak bikin karakternya adem dari tinggi transfer sama buspot. Ya lebih setengah mili lah. Kalau ini 38. Kalau saran, kalau takut bawahnya agak lemot, pakai ukuran 38,5 aja, nggak usah terlalu tinggi. Untuk exhaustnya juga sudah. Untuk exhaustnya juga sudah dibentuk ulang. Ini exhaustnya ini lebarnya ini sekitar 34,5, lah. Itu masih di bawah 70% dari diameter piston. Nah, terus untuk tingginya exhaustnya ini pakai angka 25 karena itu masih masih di bawah stroke dibagi 2 wis intine ngono kuwi. Misalkan 45,5 lah, katakanlah 46 dibagi 2 kan berarti 23. Ini masih di angka 25, berarti kan masih ada lebihan. Nah, gitu, belum di batas maksimal. Nah, rubahnya seperti itu untuk area bloknya. Terus ini sudah dibentuk ulang, sudah ditata lagi. Terus untuk headnya, ini headnya masih mengandalkan head asli dari Yamaha V80 tersebut, cuman
sudah dibubut ulang. Untuk bubutan headnya sendiri ini lebar squeeze-nya sekitar 7,5, sekitar 7,5, 14 derajat. Terus diameternya luarnya ini ngikutin diameter piston. Terus untuk isinya sendiri, isi headnya ini di angka sekitar 10,5 sampai 10,8 buretannya gitu. Jadi untuk knalpotnya pakai standar bobok. Ini posisinya seperti ini. Mungkin kalau di awang-awang bubutan headnya ini sekitar 1 milian lebih sedikit lah, 1,2 misalkan, atau 1 mili pas segitu, tergantung besarnya lubang-lubang yang ada di bloknya. Jadi kalau lubangnya nggak gede-gede, bubutan pistonnya bubutan headnya juga nggak gede. Berhubung ini lubangnya agak gede, hitungannya agak gede ya, dari yang aslinya kan kecil banget. Aslinya V80 kan kecil banget. Aslinya segitu. Bentar. Nah, itu yang asli, lubang aslinya. Ini yang sudah dirubah. Dari lebarnya, besarnya juga sudah ketahuan, ya kan? Dari arah transfernya, arahnya kemana, itu arahnya kemana kan kelihatan. Terus yang ini arahnya kemana, itu kan udah kelihatan. Itu mungkin untuk porting blok motor tua ini. Untuk porting blok motor tua ini segini dulu kontennya. Jadi ini masih rubahan step awal, masih rubahan ringan, masih mengandalkan blok sama head dari Yamaha V80 ini. Kita belum pakai blok L2 Super yang nanti rencana mau diisi piston RX sama krek as yang nanti mau diganti Yamaha Fish Air gitu. Untuk korean seperti ini, untuk karburator aslinya pun sudah mencukupi. Dan saran kalau untuk pengapian aslinya pakai yang standar aja, nggak usah ganti-ganti pengapian RC atau pengapian apalah. Soalnya untuk pengapian Yamaha V80 sendiri kalau yang CDI udah lumayan bagus. Mungkin untuk konten gabutnya seperti ini dulu. Lanjut konten lagi. Ini udah hampir siang. Nanti tak lanjut kerja lagi, buka bengkel, macul meneh, wis ngono kuwi. Cukup segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.